Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di kegiatan belajar hari ini, walaupun masih dalam suasana atau keadaan pembelajaran jarak jauh. Gimana teman-teman pembelajaran jarak jauhnya? Bosan nggak? Bosan ya? Tapi karena keadaannya belum terlalu baik, jadi kita mungkin kedepannya akan masih dalam pembelajaran jarak jauh juga. Walaupun pasti teman-teman mau ya ketemu sama temennya, berangkat ke sekolah, dapat uang jajan ya. Nah, semoga kedepannya keadaannya lebih baik dan jadi kita bisa sekolah secara tatap muka. Ya, Ibu senang sekali bisa ketemu sama teman-teman hari ini. Walaupun ini pertemuan pertama kita, tapi semoga pertemuannya berjalan dengan lancar dan teman-teman senang juga ya ketemu sama Ibu. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah. Walaupun tadi bosen bilangnya, tapi ternyata kita juga masih diberi kesehatan gitu ya, supaya bisa ketemu. Dan semoga kedepannya kita tetap diberikan atau tetap semangat di dalam belajar, walaupun keadaannya masih online dan jarang ketemu sama teman-teman yang lain. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu Anatas Febriana atau biasa dipanggil Ibu Tasa, yang hari ini akan menyampaikan atau membawakan layanan di kelas ini. Sebelumnya dengan guru BK-nya pernah mengadakan layanan apa aja nih? Oh ya, mungkin ketika baru masuk ke sekolah tahun ajaran pertama di tahun kemarin, teman-teman kelas 11 ini udah ngerasain ini ya, ketika kelas 10 ada MOS ya kan, lalu mungkin ada beberapa layanan informasi tentang narkoba. Sudah ada? Sudah. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan layanan penguasaan konten. Tujuan penguasaan konten ini apa sih? Nah, yang pertama itu membantu kalian memahami dan mengembangkan sikap belajar dan kebiasaan belajar yang baik. Lalu mulai mencari materi yang cocok nih untuk mengatasi permasalahan belajar kalian. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan bisa memiliki kemampuan yang akan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kurang lebih nanti kita akan ada materi, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan latihan. Jadi setelah kita dapat nih ilmunya tentang suatu konten, nah kita tuh berlatih agar kita memiliki kemampuan tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira layanan penguasaan konten. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik tentang gimana sih etika yang baik atau cara mengirim pesan yang baik kepada guru. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang pernah berkesempatan atau pernah memiliki pengalaman untuk chattingan nih sama guru. Ada yang udah pernah? Baik online ataupun offline? Oh iya. Nah, mungkin baru beberapa ya, karena mungkin ketika sekolah kegiatannya offline, kita tuh kurang interaksinya kan adanya di kelas ya. Jadi mungkin yang berkesempatan untuk mengirim pesan kepada ibu bapak guru hanya teman-teman seperti ketua kelasnya atau penanggung jawab mata pelajarannya, atau mungkin untuk teman-teman yang aktif di organisasi sekolah ataupun ekstrakurikuler. Nah, tapi sebenarnya gimana sih cara atau etika yang baik dalam mengirim pesan kepada guru? Nah, apakah misalnya apa nih yang perlu diperhatikan? Jamnya kah, atau tutur bahasanya kah, atau misalnya ada teman-teman yang pernah ngirim pesan kepada guru nih, tapi ternyata nggak dibalas-balas, terus gimana sih cara ngeresponnya? Perlu di spam chat kah, atau kita telepon? Nah, kita akan bahas materi itu hari ini. Nah, kira-kira apa sih untungnya atau manfaat nih kita beretika dalam mengirim pesan? Mungkin ada yang tahu kenapa kita harus beretika dalam mengirim pesan kepada guru? Iya, bisa.
ya guru kan salah satunya benar, guru kan sosok yang dihormati, jadi harus mengirim pesan atau tutur katanya yang baik. Selain itu, karena ini kalau misalnya teman-teman waktu kelas offline nih, misalnya ada materi pelajaran matematika, saya nggak ngerti nih, tapi karena di kelas saya bisa bertanya sama teman sebelah saya atau teman depan saya, belakang saya gitu kan, atau bertanya langsung kepada guru dengan mengangkat tangan dan dipersilakan. Atau misalnya nggak punya kesempatan nih untuk bertanya di kelas, ketika keluar kelas kita berpapasan di koridor, itu kita bisa menanyakan atau kita menghampiri ke ruang guru, jadi komunikasinya secara tatap muka kan. Nah tapi seperti yang teman-teman rasakan juga saat ini, kita pembelajarannya itu jarak jauh. Ternyata dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, yang berubah tuh bukan hanya kegiatan belajarnya aja yang jadi jarak jauh, tapi juga kita berubah dalam cara komunikasinya. Jadi yang tadinya langsung aja bilang ke ibu gurunya atau enggak langsung aja tanya temennya, tapi sekarang nggak bisa, kita harus mengandalkan bantuan alat elektronik, lebih khususnya aplikasi komunikasi atau aplikasi chatting, seperti mungkin teman-teman punya WhatsApp, Line, atau bahkan SMS gitu. Nah, jadi manfaatnya kita mempelajari konten ini hari ini tuh supaya kedepannya ketika kita ingin bertanya, kan kita nggak tahu ya PJJ ini sampai kapan, dan kita selalu berharap keadaan ini cepat berakhir. Namun selama kita masih ada di dalam keadaan seperti ini, kita kan pasti membutuhkan komunikasi entah dengan teman ataupun dengan guru. Nah, untuk memberikan atau mengadakan komunikasi yang efektif, tentunya kita harus mempelajari nih gimana secara komunikasi dengan secara daring. Nah, khususnya kita hari ini bahas kepada guru, bagaimana sih etikanya. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Kira-kira teman-teman gimana nih, setuju gak dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu mau kita bikin kesepakatan dulu nih. Jadi dalam pembelajaran hari ini, kita semua harus berperan secara aktif dalam kegiatan. Misalnya ketika ibu sedang menjelaskan materi, teman-teman menyimak dan mendengarkan. Ketika ibu mengadakan sesi tanya jawab, teman-teman boleh bertanya atau menceritakan pengalaman teman-teman berkaitan tentang tema kita hari ini atau topik kita hari ini, yaitu etika dalam mengirim pesan kepada guru. Nah, namun ketika misalnya saya mau nanya dong Bu, nah itu diusahakan untuk tidak memotong pembicaraan, baik itu ibu yang sedang berbicara ataupun teman-teman kalian. Caranya gimana nih biar nggak kepotong ngomongannya? Kita bisa angkat tangan, dan ketika nanti ibu persilakan, baru teman-teman boleh menyuarakan pendapatnya atau mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, ketika ada temannya yang sedang atau nanti menceritakan pengalamannya atau berbagi nih cerita sama kita tentang pengalamannya dalam mengirim pesan kepada guru, nah kita harus sepakat bahwa pembicaraan ini hanya ada atau hanya terjadi dan boleh dibicarakan di kelas ini aja atau di dalam kegiatan ini aja. Jadi ketika nanti kegiatan kita sudah selesai, ibu harap hal ini tidak dibicarakan lagi. Bagaimana teman-teman? Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke. Selanjutnya, mungkin kan tadi kita udah tahu kita mau mengadakan layanan pengusahaan konten. Lalu kita udah tahu nih pengusahaan konten itu apa, topiknya apa, terus kenapa sih kita bahas topik ini, terus kira-kira apa lagi yang kurang? Apa ya teman-teman? Ya benar, apa itu atau gimana caranya si layanan pengusahaan konten ini, gimana tata caranya atau kegiatan. Jadi nanti ibu akan memberikan materi via PowerPoint. Ketika nanti ibu menjelaskan materi terlebih dahulu, ketika telah selesai baru ibu memberikan atau membuka sesi tanya jawab. Nah di sana teman-teman boleh menyuarakan pendapat atau mengutarakan pengalamannya.
Dan yang terakhir, kita nanti akan berlatih tentang apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi materi yang Ibu jelaskan, nanti kita akan mencoba untuk membuat atau menyusun bagaimana sih pesan yang baik atau yang beretika kepada guru dan sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Baik. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Doa selesai. Oke, kita langsung aja ya ke materi. Ini Ibu mau pasang PowerPoint. Ya. Nah, ini ada topik kita hari ini, yaitu etika dalam mengirim pesan kepada guru. Nah, yang pertama, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Jadi, yang pertama itu ada foto profil. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang foto profil WA atau lainnya artis atau idola K-popnya atau aktor Koreanya atau pemain bola malah. Nah, jika bisa atau harusnya itu dihindari, karena kan kita mau mengirim pesan kepada guru nih. Terus nanti gurunya kaget gak ya? Wah, Lee Min Ho WA saya nih, ada apa? Nah, supaya gurunya tahu kita itu siapa, atau seenggaknya oh iya nih mungkin murid saya nih kayaknya saya pernah lihat nih ketika Zoom atau ketika sekolah offline dulu. Nah, itu untuk menghindari ini siapa ya, menghindari ketidakakraban atau ketidakkenalan. Jadi usahakan foto profil itu memakai foto wajah kita sendiri. Boleh misalnya, tapi saya malu Bu kalau foto sendiri, saya nggak pede nih. Nah, itu nggak apa-apa, tapi yang penting foto muka kita mau sama teman-teman juga boleh, mau sama keluarga juga nggak apa-apa, tapi itu foto muka kita. Dan posenya juga yang wajar ya, jangan yang misalnya saya foto sama adik saya tapi posenya mesra gitu, jangan ya. Jadi yang wajar aja. Kalau kayak gini itu masih boleh lah ya. Nah, yang kedua hal yang harus diperhatikan adalah waktu pengiriman. Misalnya kita sekolah dari jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, baiknya menghubungi guru saat jam itu, dari jam 7 sampai jam 3 sore. Atau paling lama tuh, paling maksimal sekali itu jam 8 malam. Karena ketika jam 8 malam ke atas itu sudah waktunya untuk guru beristirahat atau menghabiskan waktu dengan keluarganya atau mungkin urusan pribadinya yang lain. Nah, hindari juga menghubungi guru pada jam istirahat atau jam beribadah seperti jam 12 siang atau jam 6 sore. Jadi kita harus tahu nih kapan yang tepat. Nah, idealnya sih bagusnya tuh selama jam kerja guru atau selama jam kita sekolah. Yang kedua itu ada harinya. Nah, baiknya kita menghubungi guru tuh saat hari sekolah, jadi dari saat Senin sampai Jumat. Namun ketika ada beberapa hal yang sangat mendesak yang tidak bisa menunggu nih sampai hari Senin, kayaknya harus ditanya sekarang deh, atau harus konfirmasi sekarang deh. Atau ketika guru tersebut sudah setuju nih, kayak kalau misalnya ada yang kurang paham boleh tanya saya ya, di hari Sabtu atau Minggu juga nggak apa-apa. Nah, itu tidak apa-apa, tapi lebih baik menghubungi guru ketika jam kerja atau jam sekolah, ketika hari sekolah dari Senin sampai hari Jumat. Nah, nomor 3 hal yang harus diperhatikan adalah bahasa. Jadi karena tadi teman-teman udah bilang ya, guru tuh lebih tua, harus dihormati. Jadi kita juga usahakan memakai bahasa yang sopan dan formal. Jadi kita bisa memasukkan bahasa-bahasa yang umum dan mudah dimengerti. Jangan lupa juga untuk masukkan tanda baca di tempat yang tepat agar guru bisa mengerti nih kita tuh sebenarnya ngomong apa sih, kita mau menyampaikan apa sih gitu. Dan hindari juga bahasa non formal atau kata-kata non formal seperti oke, iye, atau menyingkat kata seperti dimana jadi DMN, yang jadi YG dan sebagainya. Jadi gunakan bahasa yang formal, yang
tidak disingkat, dan gunakan tanda baca yang tepat. Sebenarnya harus dihindari untuk mengirim pesan dengan tanda tanya, karena itu tidak terlalu sopan, jadi harus dihindari. Ya, selanjutnya ada isi atau komponen dari suatu pesan yang kita kirim ke guru. Yang pertama itu ada ucapan salam atau salam pembuka. Nah, ini tuh penting ya, kan karena biasanya nih, walaupun di offline kita kalau misalnya mau bertanya ke ruang guru, kan kita ketuk pintunya dulu, assalamualaikum, terus baru tuh menyampaikan apa yang ingin kita tanyakan atau kita sampaikan, atau mencari guru siapa. Jadi sama dalam komunikasi online, salam pembuka itu juga penting. Nah, untuk salam pembuka kalian bisa menggunakan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau selamat siang, sore. Atau ketika kita muslim dan gurunya juga muslim, kita bisa menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada utarakan atau sampaikan kata maaf. Kenapa sih kita harus mengungkapkan kata maaf? Jadi sebenarnya kata maaf ini adalah bentuk kerendahan diri kita, atau seperti respect gitu. Seperti kita tuh menghormati guru tersebut atau beliau. Jadi bahasanya atau contohnya kira-kira seperti ini. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya, atau mohon maaf Pak sebelumnya saya ingin bertanya. Nah, seperti itu. Agar kita bisa menunjukkan jika kita tuh menghormati beliau, baik itu ibu atau bapak guru. Dan yang ketiga itu ada perkenalan. Jadi pastikan satu guru tidak hanya mengajar satu kelas. Mungkin misalnya satu kelasnya 30 orang, lalu dia mengajar 2-3 kelas, kan berarti muridnya banyak ya, 60-90 orang. Atau ada beberapa guru yang mengajar lebih dari itu, seperti satu angkatan, kan banyak ya. Nah, supaya dia tahu nih, selain dari foto profil, kita juga bisa pertegas identitas kita tuh siapa dari perkenalan. Misalnya perkenalkan Pak, saya misalnya ibu ya, saya Natasha Febriana dari kelas 10 IPS 1, atau dari kelas 10 IPS 2. Nah, itu tuh kita harus lengkap. Jadi jangan hanya nama saja, namun kelasnya tuh kelas berapa, supaya kan mungkin aja ada teman-teman yang ternyata namanya sama di kelas lain, atau mungkin yang satu kelas namanya ada yang sama, ya kan. Jadi supaya gurunya lebih, oh ternyata yang nanya atau yang mau besok tuh ini, gitu. Yang keempat ada tujuan. Jadi setelah itu kan dari salam, maaf, perkenalan itu seperti kalau di surat tuh seperti pembukaan. Nah, sekarang tujuan. Jadi intinya tuh kita mau ngapain sih menghubungi dosen atau menghubungi guru ini. Nah, biasanya ada macam-macam jenis nih. Yang mungkin paling sering adalah bertanya, atau mungkin mengkonfirmasi informasi, atau mengumpulkan tugas. Nah, untuk bertanya mungkin kita bisa pakai izin bertanya Pak, mengenai tugas Bapak, tugas biologi Bapak yang kemarin saya kurang mengerti, bolehkah dijelaskan ulang? Atau mungkin kita langsung spesifik mengenai tugas biologi Bapak kemarin di soal nomor 5, apakah itu maksudnya seperti ini Pak, mohon maaf saya kurang mengerti, bisa seperti itu. Atau mengkonfirmasi informasi, misalnya saya ingin mengkonfirmasi Bu, saya mendapatkan informasi bahwa kita akan ujian di tanggal segini, apakah benar Bu? Misalnya seperti itu. Atau bisa juga tadi mengumpulkan tugas, misalnya kayak saya Natasha Febriana dari 10 IPS 1, berikut adalah jawaban saya dari jawaban hasil UAS saya, berikut saya kirimkan dokumennya. Kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya tuh apa sih? Nah, usahakan kata-katanya sesingkat mungkin dan
seefisien dan misalkan mudah dimengerti. Makanya penting banget nih untuk masukin tanda baca yang sesuai. Lalu setelah tujuan, kita ucapkan yang terakhir, itu penutup terima kasih. Cukup dengan misalnya ingin mengumpulkan tugas, misalnya bahasa Indonesia, berikut saya lampirkan dokumennya Pak, titik, terus lalu terima kasih. Nah, boleh juga ditambah dengan salam penutup seperti selamat sore Pak, atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada semua tuh, jadi kayak tadi ya, isinya jadi ada salam, kata permintaan maaf atau permohonan maaf sebelumnya, ada perkenalan, tujuannya apa, dan yang terakhir adalah terima kasih, ucapan terima kasih. Gampang ya teman-teman, hampir sama mungkin seperti teman-teman udah pernah buat tugas bahasa Indonesia dari yang pembuka, inti sama penutup itu hampir sama. Dan ini ada yang terakhir. Oke. Yang terakhir adalah tambahan. Jadi nih, mungkin untuk teman-teman yang pertama kali ngirim pesan kepada guru atau ya guru, teman-teman, bener gak ya bahasanya kayak gini. Nah, teman-teman bisa abis lihat yang tadi tuh, slide yang sebelumnya ada 5 yang harus isinya tuh apa aja sih. Setelah itu teman-teman bisa coba dulu nih, entah di kertas atau di notes HP teman-teman. Lalu teman-teman baca lagi, oh udah benar belum ya kalimatnya, atau bener gak ya tanda titik komanya, terus mudah dimengerti gak sih. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada orang di rumahnya atau percaya sama temennya, bisa minta kasih masukan, seperti ini bukannya saya mau bertanya kepada misalnya guru ini, apakah benar bahasa seperti ini, apakah kamu mengerti yang saya maksud atau saya tanyakan, atau tujuan saya seperti apa. Itu bisa, jadi teman-teman kirim buat dulu di notes supaya nanti nggak unsend atau nggak narik pesan gitu, nggak ngapus pesan. Jadi teman-teman bikin dulu. Dan tambahannya terakhir, ketika nih saya udah ngubungin gurunya pagi, tapi ternyata sampai sore nih belum dibales, gimana ya? Perlu nggak ya saya chat lagi, saya spam chat, atau saya telepon aja sekalian supaya gurunya tahu nih kalau saya lagi atau saya sudah menghubungi dia, saya sudah bertanya gitu. Nah, untuk yang seperti itu, ketika tidak terlalu urgent, baiknya teman-teman menunggu hingga esokan harinya. Jadi beri waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Mungkin saja guru teman-teman ada kepentingan lain atau memiliki urusan lain, dan misalnya mendesak banget nih, saya nggak bisa nunggu. Mungkin teman-teman bisa tanya sama temannya dulu atau guru lain dulu yang mungkin mengerti. Jadi jangan di spam chat, apalagi langsung ditelepon ya, karena itu nggak sopan. Nah, materinya udah selesai. Sekarang adakah teman-teman yang saya mau nanya dong Bu, mungkin ada yang tadi kurang dimengerti dari penjelasan Ibu, atau Ibu kecepatan nggak jelasin? Enggak ya. Jadi siapa nih, adakah teman-teman yang mau nanya atau berbagi pengalaman nih, gimana sih rasanya, atau gimana sih pas WA dosen tuh, WA guru gitu? Ada? Iya, saya coba. Oh ya, pas ketika kegiatan online atau kegiatan offline? Oh, oke, baik. Jadi Andi tadi cerita kalau ternyata pas dia masih jadi ketua OSIS dulu, gurunya itu ada yang ditanyakan kepada guru pembina ya? Oh, namun gak dapat jawabannya, tapi bisa bertanya kepada kakak kelas yang sebelumnya udah pernah. Nah iya benar, jadi ketika misalnya gurunya belum bisa respon nih, nah kita tuh bisa untuk coba nih cari dulu ya ke pihak yang mungkin tahu atau udah berpengalaman atau udah pernah mengerjakan hal tersebut, atau mungkin teman-teman sekelas aja. Misalnya ini terkait tugasnya, ternyata tanpa kita tahu, ibu nggak tahu nih, ternyata teman sebangku ibu udah pernah nanya sama dosen sama gurunya. Jadi coba untuk cari ke sekitar dulu sebelum ketika guru tersebut sulit dihubungi. Jadi jangan ditelepon atau di spam chat ya. Baik, ada lagi? Sudah? Oke, gampang ya.
Nah, karena gampang dan juga sesuai, tadi kan kita udah bahas ya, layanan pengusahaan konten itu terdiri dari bukan tahap sih, kayak langkah kegiatannya tuh ada materi, lalu ada tanya jawab, dan yang terakhir kita akan mengadakan latihan. Ini bukan kuis ya, ini latihan supaya, kan tadi kita udah belajar materinya nih, coba sih sekarang kita praktekin supaya kita bisa terampil menguasai suatu konten. Nah, konten hari ini adalah etika mengirim pesan yang baik kepada guru. Oke. Jadi ibu punya dua contoh atau dua ketentuan. Jadi nanti teman-teman yang absennya ganjil bisa mengerjakan di nomor 1 atau ya nomor 1. Teman-teman yang absennya genap mengerjakan sesuai dengan ketentuan yang nomor 2. Oke. Ketentuan yang nomor 1, dikirimkan pada waktu pagi hari, tujuannya Ibu Hati, dan tujuan untuk apa sih nanyanya ini? Terkait tentang jam pengganti. Dan yang kedua ini ada untuk teman-teman yang absen genap, dikirimkan siang hari dan tujuannya kepada Bapak Imam, serta tujuannya adalah mengumpulkan tugas. Nah, ini boleh teman-teman kalau mau pakai selamat pagi, sore, atau siang, tapi anggap aja dua-duanya muslim, jadi kalau mau pakai assalamualaikum juga silakan. Oke, silakan teman-teman mengerjakan. Ibu tunggu hasilnya. 15 menit cukup ya? Cukup lah. Nanti jangan lupa pakai yang tadi ya, format yang tadi. Oke, silakan mengerjakan. Ya, waktunya udah habis ya. Jadi coba sekarang teman-teman bacakan apa yang udah teman-teman susun terkait dengan ketentuan ini. Boleh, siapa yang mau? Ya, coba Ridwan. Baik, tepuk tangan untuk Ridwan. Ada lagi? Coba yang lain. Kalau bisa yang beda ya, tadi kan Ridwan udah yang genap. Coba yang ganjil. Iya, Sari, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sari. Ya, dari dua contoh yang tadi temannya sudah paparkan, hasil yang teman-teman tunjukkan, sebenarnya itu udah bagus ya. Tapi mungkin bahasanya kadang-kadang ada yang terlalu kaku. Jadi coba dibuat notes berulang. Tapi kan ibu paham ya, tadi kan baru banget nih dapat, terus cuma disuruh ngerjain 15 menit. Jadi coba nanti diberlatih lagi gimana sih caranya nyampein yang enak. Seperti mungkin kalau misalnya tadi Ridwan kan mau ngumpulin tugas, mungkin bahasanya bisa selamat siang Bapak Imam, saya Ridwan dari kelas 10 IPS 2, ingin mengumpulkan tugas. Nah, mungkin langsung disambung aja, jadi kan kirimnya dokumen, berikut saya kirimkan dokumennya Pak, terima kasih. Jadi singkat aja, jangan ya mengumpulkan tugasnya ini tugas saya yang di Word, ini tugas saya dengan format Word. Nah itu jadi jangan seperti itu, jadi lebih disingkat supaya efisien dan mudah mengerti. Sama-sama artinya sama, cuma ketika berikut saya lampirkan dokumen itu udah mencakup semuanya kan, berarti oh ya tugasnya melalui dokumen, dan itu dokumen kan ada format tersendiri ya, ketika kamu ngirim jadi oh ini PDF atau Word, jadi udah kelihatan. Jadi mungkin gak usah dijelaskan sedetail itu. Baik, mudah ya? Ya mudah banget. Jadi gimana, coba dong ibu mau apa ya namanya, ibu mau testi kayak all shop. Coba ibu mau testimoni dari teman-teman, gimana sih tentang pembelajaran hari ini, boleh materinya, boleh ibunya, atau boleh apa ya, mungkin teman-teman dapat apa gitu dari pelajaran hari ini. Ya silakan Lukman. Oh ya, jadi kamu jadi lebih ngeh lagi ya, ternyata susunannya seperti itu. Sebelumnya belum pernah menghubungi guru?
Belum. Oke. Ada lagi? Boleh Bunga. Oh ya. Jadi hampir sama ya. Jadi bunga bilang bunga udah pernah denger nih atau pernah baca di salah satu kampus yang bikin ada materi ini. Nah sebenarnya materi ini banyak ya di internet, dan mungkin kadang-kadang ini nggak ya teman-teman mungkin merasa sebenarnya tuh semua materi tuh ada, tapi ketika kita lihat kayak nggak butuh, jadi ya di scroll aja. Tapi ketika kita butuh pasti lihat semuanya itu sebenarnya ada. Jadi mungkin kalau nggak dari ibu, ketika kalian belajar sendiri mungkin kalian sudah pernah menemukan apa materi ini. Tapi untuk saat ini ibu bawakan supaya semua teman-teman bisa denger dan bisa belajar bareng-bareng walaupun itu ada di internet. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Udah ada? Oke, ini jamnya udah mau habis, tapi ibu seneng banget sih kita harus berpisah. Tapi ibu sebenarnya sayang karena jam pelajaran kita udah habis. Mungkin teman-teman habis ini ada pelajaran lain atau iya, teman-teman ada pelajaran lain. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah mungkin boleh tuh ditanya nanti cara menaruh titik dan koma yang benar saat berpesan. Nah karena udah habis, jadi sekali lagi mau ucapin makasih banget buat temen-temen yang tadi udah nyimak, yang udah bertanya, berbagi pengalaman, yang udah mau berani untuk bacain hasil rangkaian katanya. Gue seneng banget bisa ketemu sama kalian. Nah tadi di awal kan kayaknya udah isi absen di Google Form ya, jadi nanti absennya di situ aja. Sebelumnya mungkin ibu beberapa tahu nama kalian karena ibu sudah mendalami dulu nih. Jadi di kelas ini siapa namanya, ada beberapa nama, dan kan itu kelihatan ya di Zoom kalian, jadi ya kelihatan. Jadi ibu senang banget sih bisa ketemu sama teman-teman, dan harapannya jika ada kesempatan di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan layanan materi yang lebih beragam lagi, dengan topik yang lebih bermanfaat lagi, supaya teman-teman makin makin punya ilmu atau wawasan yang gak berguna untuk teman-teman doang. Tapi ibu harap juga ketika nanti nih misalnya ada hari ini yang nyatet, boleh banget itu dibagiin ke teman-temannya yang mungkin dari sekolah lain atau adik kakaknya, itu boleh banget. Jadi sekali lagi ibu mau ngucapin terima kasih atas perhatiannya. Jika ibu memiliki kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Bu akhir ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.